Ini video diambil tanggal hari ini, tanggal 17 November 2020 dengan mahasiswa PPG, nama Edi Yulianto, nomor daftar ujian 2020204308 dengan nomor peserta PPG 2015 00796191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih di. Benar, dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Bu Yulianto yang telah memimpin doa. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara, bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, untuk hari ini kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan ya. Mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama yang masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Firewall ya, IP address, terus konfigurasinya. Nah, untuk kali ini kita akan coba nanti mempelajari tentang proxy. Apa itu proxy? Jenisnya apa saja? Fungsinya gimana? Itu nanti akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita membuka materi proxy, ya, untuk membuka lagi ingatan kalian tentang jaringan, ya, saya akan tayangkan sebuah video. Silakan nanti disimak. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ya. Kalau memang video ini tidak jelas, bisa langsung ditanyakan. Atau mungkin kalian punya unek-unek tapi nggak berani, ya, ditanyakannya minggu depan, ya nggak apa-apa. Silakan dicatat dulu, ya. Kita buka videonya, kan? Ya, video ini nanti kalau ada yang bisa ditanyakan, tanyakan, nggak usah tegang. Ya, Arif, malu begadang apa? Ikut rapat pleno. Ya, kalau yang ikut rapat pleno tetap jaga kesehatan, ya. Jangan sampai rapat pleno pemilihan bupati, ya. Pemilihan bupati aktif di kelas, di pembelajaran malah aktif juga tidurnya. Kan? Ya, kita mari bareng-bareng simak. Onto your local area network, or LAN. This network is used to connect all the local computers, routers, printers, etc. for information exchange within the physical walls of the building. The LAN is a pretty uncontrolled place, and unfortunately, accidents can happen. The highway of the LAN is packed with all types of information. These are IP packets, Novell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic, as usual. The local router reads the address and, if necessary, lifts the packet onto another network. The router, a symbol of control in a seemingly disorganized world. Oops, sorry about that. Let's move this one here, this one here. This moves here, this one goes here. I don't like this one. Let's go this one, let's go here. A little bit left, let's move this one here. Another channel here. Let's put that one here. Let's put that one here. There he is, systematic, uncaring, methodical, conservative, and sometimes not quite up to speed. Sorry. But at least he is exact, for the most part.
As the packets leave the router, they make their way into the corporate intranet and head for the router switch. A bit more efficient than the router switch plays fast and loose with IP packets, deftly routing them along their way. A digital pinball wizard, if you will. Here we go. Here comes another one. And it's another. Watch this, Mom. Here goes. Whoop, around the back. Hey, in there, in there, in there. Over the left, over the right, over the left, over the right. You got it. Here it comes. Right out. He shoots. He scores. It's going. Hey, wait. Hey, watch out. Here comes another one. Oh, here we go. And it's gone. As packets arrive at their destination, they're picked up by the network interface, ready to be sent to the next level. In this case, the proxy. The proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on their internet connection, and for security reasons as well. As you can see, the packets are all of various sizes, depending upon their content. The proxy opens the packet and looks for the web address, or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent on to the internet. There are, however, some addresses which do not meet with the approval of the proxy, that is to say, corporate or management guidelines. These are summarily dealt with. Kenapa data dapat hilang di dalam jaringan? Oh ya, terima kasih. Ya. Ya, ada yang bisa menjawab? Nah, biasa, senyum saja ya, cukup. Ya, kenapa data bisa hilang di jaringan? Nah, data bisa hilang di jaringan itu permasalahannya banyak. Ya, di antaranya misalkan menggunakan dari media. Ketika data dikirimkan dari pengirim ke penerima, medianya menggunakan kabel. Nah, tiba-tiba kabel ini putus, maka otomatis data tidak akan bisa dikirimkan. Nah, akhirnya ini yang disebut data yang hilang, yaitu dari media, dari perangkat. Misalkan kita dalam satu jaringan lokal menggunakan switch, nah tiba-tiba switchnya konslet jeblok, ya, otomatis datanya akan hilang. Yaitu perangkat media, misalkan secara sistem. Dalam satu jaringan lokal mempunyai IP address kelas C. Nah, itu mempunyai net ID 1. Kelas C biasanya net ID-nya 1, anggota hostnya ada 254. Dalam satu kali kirim, komputer A mengirimkan ke komputer B, itu pertama kali kirim itu ada dua data, ARP dan ICMP. Nah, ARP ini nanti dikirimkan broadcast, artinya semua perangkat nanti akan mendapatkan paket data ini. Nah, ketika semua 254 saling memberi semua, maka akan terjadi broadcast storm atau badai broadcast. Nah, badai broadcast ini bisa menyebabkan data yang lain akan hilang karena tabrakan. Ya, nah itu. Jadi kenapa data bisa hilang? Banyak penyebabnya. Karena secara sistem juga ada namanya broadcast storm, terlalu banyak host, ya, sehingga tidak tertangani. Atau mungkin juga bisa karena medianya, atau bisa juga karena perangkatnya, atau bisa juga karena tiba-tiba listrik mati, ya, listriknya tewas karena jeblok, ya, akhirnya data yang lagi dalam perjalanan menuju penerima di tengah jalan hilang, tidak tersampaikan. Begitu ya, Mbak? Oke. Ya, ada lagi yang lainnya? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Dalam pengiriman data terdapat kata enkapsulasi dan dekapsulasi. Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya, ternyata pertanyaan sudah bagus ya, tambah meluas. Ya, berarti setiap hari jaringan dipelajari. Ya, ini enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi dan dekapsulasi itu semua sama, ya. Cuma perbedaannya kalau enkapsulasi di awal, dekapsulasi. Enkapsulasi dan dekapsulasi itu semua sama, ya. Cuma perbedaannya kalau enkapsulasi di awal, dekapsulasi di akhir. Jadi ketika kita mengirimkan data, ya,
dari perangkat menuju ke perangkat yang lain itu melewati beberapa layer. Kalau OSI layer misalkan ada 7, application, presentation, session, transfer sampai dengan physical. Tapi kalau yang TCP/IP itu cuma ada 4, ya. Presentation, internet, data link, dan physical. Nah, ketika memasuki beberapa layer ini data, misalkan presentation, session, itu ada perubahan data. Minimal ada penambahan header. Nah, penambahan header ini yang disebut enkapsulasi. Kenapa ada penambahan header? Memang sudah aturan sistemnya seperti itu. Ya, kalau kalian bingung, puyeng, ya, mut-mutan, ya biasa lah ya. Memang kalau bicara bahasa sistem itu memang agak susah. Saya sederhanakan lagi. Ketika kita mengirimkan data, kita bayangkan kita mengirimkan sebuah surat. Surat cinta, surat kabar, surat utang, ya. Ketika kita mengirimkan surat, kita tidak mungkin mengirimkan surat hanya selembar kertas ke orang yang jauh di sana. Misal kita kirim surat ke Jakarta, ya, kita harus mematuhi protokol, aturan mengirim surat gimana menurut kantor pos. Kan surat itu harus ditulis di selembar kertas, dimasukkan ke amplop. Setelah dimasukkan ke amplop, ada pengirim, ada penerima, ada perangkop. Nah, amplop, perangkop, pengirim, penerima ini yang dimaksud dengan enkapsulasi kalau di jaringan. Ya. Pak, artinya enkapsulasi penambahan header di jaringan ini sebenarnya tidak terpakai. Cuma aturan mainnya dalam pengiriman data memang seperti itu. Ya, kita kirim surat, amplopnya nanti akan dikilokan, sama penerima kan enggak. Perangkonya nanti akan dibaca enggak juga. Ya, tapi protokolnya seperti itu. Jadi ketika sampai di penerima, ya, namanya nanti data akan didekapsulasi. Ya, di penerima nanti akan diterima, terus didekapsulasi, dilepas headernya satu-satu sampai ketemu data yang sesungguhnya. Jadi kalau kalian ngirim surat ke yayangnya di sana, nanti yayangnya menerima surat, akan dibuka amplopnya, yang terus dibuka amplopnya, dibuang, isinya dibaca. Nah, itu logikanya untuk enkapsulasi dan dekapsulasi seperti itu. Materi hari ini, ya, materi hari ini tentang proxy. Tayangannya ya, kita ke konfigurasi proxy server. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik, ya, pembelajaran problem based learning, metode diskusi, tanya jawab, ya, siswa diharapkan memiliki kemampuan 1. Memilih proxy server dengan benar. Ya, 2. Menilai proxy server dengan tepat. 3. Merangkum proxy server yang sesuai dan dengan benar. Yang selanjutnya adalah membuat konfigurasi proxy dengan ACList dengan tepat dan benar. Ya, kita mengapa menggunakan ACList karena pembelajaran saat ini waktunya cukup pendek, ya. Karena kalau konfigurasi ini biasanya membutuhkan waktu berjam-jam karena menggunakan alamat IP, konfigurasinya macam-macam, ya, kabel dan seterusnya. Kita coba pakai Cisco paket tracer yang mendekati, ya, adalah ACList. Terus menganalisis proxy server dengan ACList dengan tepat dan benar. Yang terakhir adalah membuat laporan hasil konfigurasi ACList. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya adalah materinya. Materi proxy server. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan kebutuhan akan internet begitu besar, maka perlu dilakukan pembatasan atau filtering situs. Ya, akses internet, hampir semua orang kita di sekarang saat ini sudah bisa mengakses internet. Ya, kalau saat ini untuk internetan menggunakan HP itu sudah hal yang biasa. Kalau zaman dulu tahun 90-an mungkin untuk akses internet menggunakan handphone juga terbatas. Ya, hanya misalkan kirim MMS, ya, gambar
yang berwarna menggunakan handphone, naik lagi internet tapi masih model JPRS. Handphone dulu JPRS, tahu ya? Oh. Ya, geser sedikit. Oke, geser sedikit mati GSM. JPRS paket internetnya itu juga masih terbatas. Ya, kalau sekarang udah HP Android 400.000 sudah connect kemana-mana ya, bisa buka macam-macam. Nah, dengan kemudahan teknologi seperti itu untuk mengakses internet, kita perlu ada filtering. Ya, diperlukan pengaturan dan pembuatan proxy server untuk setiap lingkungan kerja. Ya, perlu ada filtering. Kenapa perlu ada filtering? Karena akses internet, ya saya nggak usah jelasin apa aja yang ada di internet karena kalian udah dewasa lah ya. Udah tahu semua di internet itu apa aja, dari mulai yang benar sampai yang nggak benar, dari mulai A sampai yang Z, dari mulai yang terblokir dan tidak terblokir gitu ya. Nanti kalau dibahas satu-satu, Pak, saya handphonenya tidak pernah terblokir karena apa? Pakai anu dan seterusnya. Nggak usah saya jelasin, mesti udah pada pinter-pinter kan ya. Contohnya orang Pak Guru aja pegang handphone kadang-kadang, kalau kalian pegang handphone tiap hari ya, pegangnya top tapi kekuatannya habis, yakin. Ya, kita lanjutkan. Server adalah komputer induk yang mempunyai kecepatan akses data yang tinggi dan memori yang besar, berfungsi melayani workstation ya. Jadi server intinya pemberi informasi ya. Kalau klien itu sebagai pengguna info, untuk server dibutuhkan komputer yang speknya tinggi ya, karena melayani beberapa komputer untuk akses data. Ya, kalau kalian bayangin punya Facebook, servernya down, kalian akses gambar foto kalian di Facebook misalkan, nggak terambil-ambil kan, gregetan ya, emosi, akhirnya HP-nya dibanting begitu kan, emang ya. Kita lanjutkan. Apa itu proxy? Proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Sistem ini menggunakan proxy server ya untuk dapat bekerja. Sedangkan proxy server itu sendiri merupakan perangkat atau komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan proxy. Ya, proxy ini yang memfilter jaringan internet untuk jaringan lokal. Ya, bisa juga misalkan SMK Negeri 1 Komputer, SMK Negeri 1 Kemakon, jaringan internetnya dibatasi menggunakan proxy yang tidak bisa diakses, misalkan Facebook, Google, Yahoo, apa aja lah. Kenapa di blok? Karena mengganggu pembelajaran misalkan. Ya, itu kebijakan masing-masing sekolah. Selanjutnya, kenapa harus menggunakan proxy? Nah ini, beberapa pengguna tidak ingin identitasnya diketahui lokasi dan alamat IP yang digunakan, maka mereka menyembunyikannya dengan menggunakan proxy. Ya, kenapa alamat IP kita tidak ingin ditampilkan? Karena nanti ketika alamat IP-nya ditampilkan, itu akan menunjukkan identitas kita. Nah ini bisa dipakai oleh beberapa orang yang nakal, ya, untuk bisa mengakses jaringan kita. Makanya ketika IP kita lokal, begitu masuk ke internet, itu menggunakannya IP-nya bukan IP kita, tapi IP publik. Ya, agar tidak terlacak secara mudah. Ya, tapi untuk misal keamanan, orang yang mengakses internet negatif bisa kelacak, itu beda lagi. Kita bicara yang sederhana dulu. Yang kedua, terkadang beberapa sekolah melakukan pembatasan akses pada website tertentu. Proxy digunakan oleh siswa untuk menyiasatinya sehingga bisa mengakses website yang diblokir. Nah ini, ya, karena anak sekolah ada pinter-pinter mengakses semua web, maka sekolah mempunyai kebijakan untuk bisa memblok beberapa situs karena yang mengganggu pembelajaran, misalkan. Itu jadi aturan proxy-nya beda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lain. Namanya sama proxy, tapi isinya beda-beda tergantung kebijakan masing-masing daerah. Yang ketiga, pengguna yang pergi ke luar negeri dan memblokir akses ke negara asal atau rumah Anda, ya. Ini juga bisa dilaksanakan. Yang keempat, kantor atau penyedia layanan internet di rumah memblokir akses ke sosial media atau situs lainnya. Ya, ini juga dilakukan. Misalkan kita mengakses situs berbau pornografi, akses website berbau terorisme, kekerasan, itu biasanya akan terblok. Ya, kenapa diblok? Karena
negara ya tidak ingin warga negaranya teracuni oleh misalkan pornografi, oleh yang berbau kekerasan, jika nanti terjadi pembunuhan tiap hari ya sudah dicoba di blok aja tiap hari. Kalau kalian lihat radio, dengar TV ya, itu berita pembunuhan kan hampir tiap hari ya, apalagi kalau di rumah pembunuhan nyamuk, lalat gitu ya. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya yang akan ditanyakan, Pak, kenapa harus ada proxy? Kan dengan atau tidak adanya proxy, jaringan atau internet kita tidak bertambah ataupun berkurang. ya terima kasih, pertanyaan yang bagus ya, ini juga bingungin buat saya. Kenapa sih ada proxy? Mandang agak mengganggu gitu ya. Nah, proxy ini sebagai filter ketika administrator jaringan menginginkan warganya yang ke jaringan kita itu aman ya, aman dari gangguan orang-orang jahat yang dari luar jaringan. Ada hacker, ada spyware, ada malware dan seterusnya, atau minimal warga kita dalam jaringan kita tidak mengakses situs-situs yang berbau pornografi misalkan. Ya kalau di sekolahan misalkan diperbolehkan mengakses pornografi akan menimbulkan dampak yang negatif. Kenapa kita tidak coba mencegah? Ya, jadi tidak bisa mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Misalkan di sekolah biar tidak tawuran, tidak ada sikap kekerasan, bullying, ya kita coba memblok website yang mengundang atau berbau kekerasan. Itu tujuannya. Jadi memfilter untuk anggota dalam jaringan itu. Ya, begitu memang tidak mempengaruhi bandwidth kuota, tidak akan terpengaruhi. Ya, cuma untuk akses warganya itu akan lebih bagus. Ya, ketimbang kita blok, kita buka semua aksesnya. Begitu ya. Ya, terima kasih. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan slide selanjutnya. Ya, ini ada sebuah gambar ya. Perhatikan gambar di bawah ini, silakan melakukan analisis dari gambar di bawah ini dan sampaikan pendapatku. Silakan yang bisa menganalisis gambar yang ada di depan. Ya, silakan. Pada gambar itu, proses user atau pengguna internet mencoba mengakses sebuah web melalui proxy. Di proxy, permintaan akan diperiksa aman atau tidak. Jika aman, maka permintaan diteruskan ke website yang dituju. Lalu, web merespon balik ke user melalui proxy. Proxy kembali memeriksa paket tersebut aman atau tidak. Jika aman, maka paket data dari web akan diteruskan ke user. Begitu, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, dari tadi hasil diskusi kelompok, silakan salah satu dari kalian ya mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan dari kelompok mana? Oh iya, silakan kelompok 2. Mas, silakan ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Ya, yang tadi pertanyaannya adalah yang pertama itu analisis gambar ya. Berarti langsung ke nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 karena nomor 5 itu nanti untuk tugas kelompok 2 minggu kumpulkan 2 minggu depan. Silakan, Mas. Nomor 2, pada gambar itu proses user atau pengguna internet coba mengakses sebuah web melewati proxy. Di proxy permintaan diperiksa aman atau tidak permintaan ke web tersebut. Jika aman, maka permintaan diteruskan ke website yang dituju. Lalu web merespon balik ke user melalui proxy. Proxy kembali memeriksa paket ini aman atau tidak. Jika aman, maka data dari website diteruskan ke user. Nomor 3, proxy server merupakan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara antara kedua pihak yang saling berhubungan, yaitu jaringan komputer lokal dan jaringan internet. Prinsipnya adalah jaringan komputer lokal dan jaringan internet tidak akan langsung berhubungan, namun masing-masing berhubungan dengan proxy server. Nomor 4, proxy adanya internet positif atau mercusuar untuk memblokir akses web yang berhubungan dengan pornografi dan kekerasan.
terorisme. Begitu presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan ya. Yang sudah mencoba menganalisis ya tugas tadi ya. Ya, yang tadi nomor 2 memang benar tadi. Jadi dari user lewati proxy, di proxy diperiksa, terus baru dikirimkan ke website dan begitu sebaliknya. Yang untuk proxy yang ada di kita itu biasanya namanya ketika kita mengakses website yang berbau pornografi, biasanya akan langsung dibelokkan ke internet positif ya, agar kita tidak teracuni oleh yang berbau negatif ya. Walaupun kita bisa mengakses, nggak perlu akses lah ya. Selanjutnya dari pembelajaran tadi ya, dari awal sampai tadi presentasi dari kelompok 2 tentang tugas hari ini, ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Dari hasil pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa proxy dibutuhkan sebagai perantara jaringan lokal dan jaringan publik. Diperlukan untuk melindungi jaringan tersebut dari hal-hal yang membahayakan jaringan. Ya, terima kasih. Ya, itu ini sudah mempelajari proxy ya. Proxy itu menjembatani antara komputer dan jaringan luas atau internet. Jadi fungsinya untuk memfilter ya, memfilter. Nah, apa saja yang difilter? Difilter tergantung kebutuhan kita atau kebijakan kantor atau kebijakan sekolah atau kebijakan negara. Apa aja yang kira-kira nanti merusak, misalkan kalau negara Indonesia merusak generasi mudanya, apa aja yang perlu difilter ya. Misalkan pornografi ini tidak sesuai dengan norma agama kita, tidak sesuai dengan kebudayaan kita ya, tidak sesuai dengan kepribadian anak bangsa, maka situs yang berbau pornografi ini baiknya di blok ya. Nah, itu kebijakan negara kita. Atau mungkin ada beberapa negara ternyata TikTok ini membuat semangat bekerja warganya jadi malas, senangnya TikTokan terus ya, pakai handphonenya dibalik orangnya jingkrak, misalkan TikTok, maka negara tersebut punya kebijaksanaan untuk memblok TikTok, misalkan seperti itu. Jadi blok ini pemfilteran akses itu tidak bisa diseragamkan, tergantung rule yang akan diterapkan. Ya, kita sebagai pengguna internet juga harus selalu menggunakan internet untuk hal-hal yang positif. Ya, apalagi dalam masa pandemi ini, jam pelajaran dikurangi, waktu bertemu juga dikurangi, alat praktek kita juga mencoba dengan bahan yang minimalis, jarang disentuh ya, karena kalau berganti-gantian dipakai banyak orang, takutnya nanti akan terjadi kontak dengan namanya COVID-19 ya. Jadi kita maksimalkan ya, kalau memang kita belajar daring, belajar online, maksimalkanlah ya. Kita ada kuotanya jangan buat gim-giman ya, gim-gimannya hanya berapa persen, banyak untuk belajar. Karena apa? Tetap dalam masa pandemi kita juga harus belajar. Jangan sampai kita beberapa bulan ini tidak belajar, akhirnya kehilangan generasi muda di tahun-tahun yang akan datang ya. 1 tahun anaknya nggak sekolah, bangsa akan kehilangan generasi penerusnya ya. Termasuk sekarang anak SD, SMP, SMK kan beberapa bulan ini tidak belajar. Nah, kita sebagai generasi muda harus tetap semangat belajar demi masa depan ya. Nah, itu refleksi dari hari ini untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk ke depan, minggu depan pertemuannya adalah tentang ACLIS. Jadi nanti silakan kalian baca-baca ya di internet, konfigurasi ACLIS seperti apa, manfaat ACLIS seperti apa. Kita mengapa menggunakan ACLIS? Karena praktek kita dibatasi. Jadi kita menggunakan ACLIS, nanti kita coba memblok web ya dengan menggunakan aplikasi jaringan, itu Cisco Packet Tracer. Ya, itu silakan dipelajari. Selanjutnya ya, karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat ya. Jadi saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini
bermanfaat bagi kita semua, ya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan, apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat, ya. Dan semoga dengan pengetahuan yang baru ini kita dapat lebih bijaksana dalam mengakses internet, ya. Tidak hanya untuk game talk atau tidak hanya untuk bermain hal-hal yang negatif, ya, tapi kita banyak bisa belajar dari internet, ya. Itu saja ya dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.